Menurut saya, akar dari banyak masalah kita hari ini terdapat pada situasi itu yang saya tuliskan itu. Belief system sebagian besar kita itu eksklusif. Sosial system kita fanatik. Cultural system kita feodalistik. Political system kita egoistik. Economical system kita konsumtif. Informational system kita manipulatif. Sebenarnya ini satu-satu bisa jadi bahan diskusi kalian ya. Iya, tentu saja tidak semuanya begini. Tapi saya berani bilang sebagian besar masih begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Baik, bismillah ya, kita belajar tentang ketidakpastian dan resiliensi diri. Yang pertama, tentang ketidakpastian. Kalau dalam beberapa analisis, di situ saya masukkan misalnya ada analisis VUCA. VUCA itu singkatan volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Jadi kita hari ini itu berhadapan dengan peradaban manusia yang volatil, uncertain, kompleks, dan ambigu. Volatil itu berubah-ubah. Sebenarnya berubah ini kan tidak mengagetkan. Sejak zaman Yunani dulu orang sudah tahu bahwa hidup ini hakikatnya perubahan. Heraklitos. Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi hidup ini serba. Bahkan saya yang tadi jalan dari luar masuk ke sini itu mungkin beda sudah. Saya yang di sana di luar masjid dengan saya yang di dalam masjid itu mungkin sedikit banyak juga berubah. Saya yang belum berangkat ke masjid dengan saya yang sekarang sedang itu mungkin sedikit banyak juga sudah ada perubahannya. Nah, problemnya memang hari ini perubahan itu begitu cepatnya. Dan kalian sering kaget dengan perubahan yang sangat cepat itu. Ketika kalian kaget terus pikiranmu jadi tidak jernih, daya kritismu turun, akhirnya kamu gampang dimanipulasi. Hari ini kan hidup kita itu dari viral ke viral. Setiap viral itu kan mengagetkan. Akhirnya kita kehilangan kewaspadaan, daya kritis kita turun. Itulah kenapa orang Jawa punya semboyan, ojo gumunan, ojo kagetan. Kalian mungkin tanya, kenapa sih Pak? Kan wajar saja orang gumun, orang kaget. Iya, karena dalam situasi gumun, situasi kaget, itu pikiran kita jadi tidak jernih melihat persoalan. Jadi kita tidak tajam, wong kaget. Sama kayak orang marah. Orang marah itu kan juga tidak jernih pikirannya. Maka mari kita sadari hidup ini memang berubah-ubah dan belakangan perubahan itu cepatnya luar biasa. Oke, ini teori VUCA itu ya. Kemudian yang kedua, selain berubah-ubah, dunia ini hari ini serba tidak pasti. Kalian boleh meramal apa saja, tapi masa depan tidak bisa digambarkan. Kalian mau bilang besok kita ada Indonesia emas, itu aja kan ragu-ragu. Ya kan?
Mas tenanan dong situasinya kayak gini kok ya. Ini kan kamu ragu-ragu. Mau bilang Indonesia hancur itu gimana? Mau bilang Indonesia maju itu gimana? Kita bingung. Ya yang bilang pasti maju menggebu-gebu kan biasanya ya para pejabat. Tapi kan kita membaca objektifnya itu tetap merasa ragu. Meramal Indonesia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan seperti apa mungkin kita tidak berani memastikan. Kenapa? Tadi loh situasi perubahannya terlalu cepat. Nah ini situasi kedua. Tapi ya tetap kalian harus siap. Makanya jangan mudah percaya dengan ramalan-ramalan. Kadang-kadang ya ramalan itu berdasarkan fakta hari ini. Tapi kalau fakta hari ini tidak jelas, gimana orang bisa meramal? Kalau situasi existingnya kita tidak tahu, lah gimana kita bisa memprediksi? Ya kecuali ramalan-ramalan yang model besok ada bencana, besok ada pejabat ketangkep, itu kan ramalan-ramalan. Ramalan kayak gini yo. Ya kalau benar jadi rame, hype, kalau salah tidak ada orang bahas. Makanya peramalnya rasanya hebat luar biasa. Padahal ya itu dari sekian puluh ramalannya mungkin 1-2 yang pas. Tapi memang situasi hari ini serba tidak sepasti itu. Zaman dulu bahkan sudah diramalkan loh, 2012 itu kiamat. Ya kan, sampai hari ini tidak jadi itu. Apa malaikatnya pengen ngeprank ya. Makanya begitu diramal, manusia sudah ngeramal ini, ganti saja ceritanya. Jangan begitu. Dulu kita sudah siap-siap sampai dibikinin film itu ya 2012. Tapi terus tidak jadi. Ya. Kenapa? Ya memang apa-apa sekarang serba tidak pasti. Wong sekarang musim saja kan tidak mesti. Kalian saya tanya, hari ini musim kemarau apa musim penghujan? Itu pun mungkin kita bingung hari ini. Mau dibilang kemarau tapi kok hujan. Mau dibilang hujan tapi ya sudah lama ini tidak turun hujan. Begitu kita ngerasa nih, wah sudah lama tidak turun hujan, berarti kemarau ini tiba-tiba hujan. Ya itu mungkin efek dari kita belakangan suka ngeprank itu. Oleh alam pun kita diprank. Pak Tani bingung sekarang situasinya jadi serba tidak pasti. Ya, jadi situasi kedua uncertainty. Situasi ketiga complexity. Complexity itu problem kita hari ini saling terkait, kompleks. Jangan dikira urusan politik itu politik saja, nanti ada hubungannya dengan sosial, ada hubungannya dengan ekonomi, ada hubungannya dengan budaya. Bahkan ada hubungannya dengan agama, kompleks. Kadang-kadang kalian nganggap ini politik, tapi bukan, itu mindset budaya. Yang memang selama ini begitu di sini. Kalian anggap ini budaya, tapi sebenarnya itu sudah manipulatif, sudah politis, dan lain sebagainya. Urusannya sangat kompleks. Termasuk berhubungan dengan adat, tradisi. Itu kan belakangan kalian kemarin demo rame-rame kan itu menyangkut banyak hal. Tidak sekedar urusan politik. Jadi betapa kompleksnya situasi hari ini. Jadi sudah berubah-ubah, tidak pasti, kompleks, dan tidak jelas, ambigu. Kita hari ini bingung, mana benar, mana salah. Bukan karena kurang informasi, tapi terlalu banyak informasi. Kita tidak bisa milih, mengklarifikasi, ini benar, ini salah. Ya kita gampang sih bilang ke orang-orang, tabayun dong, tabayun. Kan gampang ngomong gitu. Lah emangnya simpel tabayun itu. Ada tekniknya, ada prosesnya. Dan itu yang kita hadapi hari ini. Semua orang ngomong, semua orang nge-share sesuai kecenderungannya sendiri-sendiri. Dan ini membuat segalanya jadi membingungkan. Nah ini nanti kita belajar ini mungkin minggu depan ya. Belajar tentang bagaimana kita mengelola informasi yang datang dalam diri kita. Tapi malam ini mari kita sadari pelitnya situasi hari ini.
rumitnya situasi hari ini. Jadi kalau kalian tidak luas caramu berpikir dan tidak luas hatimu, kamu mesti kelelahan dan pada akhirnya depresi melihat situasi hari ini. Maka pesan besarnya malam ini sebenarnya siapkan mentalmu. Jangan dikira situasi akan membaik, problem demi problem akan datang terus, membanjir. Maka tema malam hari ini, kuatkan resiliensimu. Tingkatkan daya tahanmu. Baik, ini juga dulu pernah kita bahas, saya kasih screenshot sebentar itu. Dulu kita bahas ini di Ziauddin Sardar. Post normal era. Hari ini itu sudah melampaui normal. Jadi situasinya sudah tidak normal lagi, sudah post normal. Cirinya 3C. Kalau di Sardar kemarin ya sama dengan penjelasan tadi secara umum sih. Yang pertama complexity, yang kedua chaos, yang ketiga kontradiksi. Ini Ziauddin Sardar. Complexity itu seperti tadi loh. Dunia di sekeliling kita itu sistem yang saling terkait, saling bergantung. Menyelesaikan urusan A itu tidak bisa hanya dari satu dimensinya, karena dia pasti multidimensi. Itu yang kadang-kadang kalian bingung kan, menuntut ini. Tapi kalau ini dituruti, ada problem di dimensi yang lain. Dimensi ini dibereskan, dimensi yang lain bermasalah terus begitu. Ini namanya kompleks. Maka pembacaan kalian harus luas. Yang kedua chaos. Kalau sudah kompleks, terus chaos. Ada kekacauan. Jadi stabilitas terganggu. Perubahan sangat cepat, kompleks, terus chaos. Dalam situasi chaos muncul banyak kontradiksi-kontradiksi. Yang satu perspektifnya stabilitas, yang satu perspektifnya perubahan, yang satu perspektifnya damai, yang satu perspektifnya perbaikan. Itu bisa tabrakan, itu namanya kontradiksi. Kan sering saya sampaikan, masalah yang agak berat itu bukan pertemuan antara yang benar dan yang salah. Ketika yang benar dan yang salah ketemu, gampang, kita pilih yang benar, selesai. Tapi begitu yang benar dan yang benar ketemu, tapi tidak sinkron, itu yang disebut kontradiksi. Ini ikhtiar kita harus lebih kuat, lebih keras. Tidak sesimpel itu. Yang seperti saya bilang tadi, misalnya kalian yang kemarin demo, perspektifnya perubahan, perbaikan. Sementara mungkin ada masyarakat yang lain menggunakan perspektif kedamaian, kenyamanan hidup. Ya, karena ada demo mesti tidak nyaman. Loh, ini kan dua-duanya tidak salah. Itu kalau tidak di-manage secara bagus, ya tentu saja terjadi konflik horizontal. Atau jangan-jangan kalian sengaja diadu. Ini ya, perhatikan situasi ini. Jadi kompleks, kemudian chaos, kemudian kontradik. Makanya tadi pesan saya, hatimu yang luas, wawasanmu yang banyak. Biar tidak sempit, tidak isinya otot-ototan aja lah. Tapi kamu bisa menganalisisnya lebih jernih. Baik, kalau ini sudah kita jelaskan beberapa bulan yang lalu tentang post normal Ziauddin Sardar. Oke, sebenarnya saya mau ke sini. Menurut saya, akar dari banyak masalah kita hari ini terdapat pada situasi itu yang saya tuliskan itu. Belief system sebagian besar kita itu eksklusif. Sosial sistem kita fanatik.
Cultural system kita feodalistik. Political system kita egoistik. Economical system kita konsumtif. Informational system kita manipulatif. Sebenarnya ini satu-satu bisa jadi bahan diskusi kalian ya. Iya, tentu saja tidak semuanya begini. Tapi saya berani bilang sebagian besar masih begini. Coba ya, kita urai satu-satu. Nanti resiliensinya pelan-pelan, tidak usah khawatir. Karena akarnya di sini. Kalau kalian mengobati penyakit, tidak sampai ke akarnya. Mungkin simptomnya sembuh, tapi penyakit itu sendiri belum sembuh sebenarnya. Yang pertama apa? Belief system. Jadi sistem ideologi, sistem kepercayaan kita itu sebagian besar kita mindsetnya eksklusif. Eksklusif itu tertutup, menganggap bahwa yang saya percayai itulah yang benar. Yang lain salah semua. Ini yang disebut eksklusif. Orang seperti ini tentu saja dia tidak mempan dikritik. Kalau agama terus jadi dogmatis, kaku. Merasa dirinya yang paling benar. Tidak bisa diajak diskusi. Oke, ini sering jadi masalah. Belief system yang eksklusif, tertutup. Bukan berarti kalian tidak boleh meyakini kebenaran tertentu, kepercayaan tertentu. Yakini saja kebenaran yang kamu yakini, tapi jangan tertutup. Tertutup itu menganggap yang selain saya pasti salah semua, satu-satunya yang benar hanya aku. Nah, ini mungkin kalau di logika sering ada istilah klaim kebenaran. Jadi yang benar pasti aku. Tertutup sama sekali. Cirinya biasanya tidak bisa diajak dialog, kalau dikritik ngamuk. Yo memang sih saya tahu dikritik itu tidak enak. Kalian sendiri postinganmu dikritik orang mencak-mencak mesti kan. Tidak enak dikritik itu. Tapi kalau kalian anti kritik, gimana kalian bisa berkembang jadi lebih baik? Nah, belief system kita itu banyak yang eksklusif. Yang kedua, sosial sistemnya modenya mode fanatik. Kelompokku, aliranku, organisasiku, apalagi partaiku. Itu sosial sistem. Fanatik itu right or wrong harus saya dukung terus. Ini namanya fanatik. Apapun itu jenisnya. Kalian kan mungkin ya ikut organisasi macam-macam lah, saya tahu mahasiswa. Itu ya memang dikondisikan untuk fanatik sering-sering. Jadi fanatik itu ya pokoknya apapun yang sudah diputuskan di kelompok kita, di aliran kita, di organisasi kita, harus kita ikuti semuanya. Nah, tidak boleh kalau ada yang kritik harus kita lawan. Ini benar-benar fanatik. Kalau menurut penjelasannya seorang filosof Muslim Maroko, Abid Al-Jabiri, beliau pakai istilah qabilah. Mindset kita itu masih mindset qabilah. Umat Islam itu cara berpikirnya masih qabilah. Masih bersuku-suku. Ada sih yang ingin, Pak, saya netral, Pak. Anti suku-suku, anti kelompok-kelompok. Saya dan teman-teman membentuk sendiri kelompok yang netral. Ya akhirnya ya jadi kelompok baru. Fanatik dengan kelompoknya sendiri lagi gitu. Problemnya bukan kalian ngeblok atau non-blok. Problemnya mbok kalian itu jangan sefanatik itu, kan itu saja sih. Tidak harus kalian bikin organisasi baru. Mari kita sadari ini sama seperti di belief system tadi. Kita itu manusia biasa. Orang-orang di kelompok kita, organisasi kita juga manusia. Bisa salah, bisa keliru.
Tidak luar biasa kalau khilaf. Wong manusia makhluk khotok wan nisyan. Mbok biasa saja. Kalau salah ya diakui salah, diperbaiki. Kalau ternyata yang kritik yang salah ya dijawab. Kan begitu saja. Kalau ternyata jawabannya tidak memuaskan, ya monggo kemudian ya sudah. Yang penting sudah kita jelaskan. Benernya seperti apa bahwa dia ngotot ya sudah. Kan gitu saja. Biar tidak tadi loh kan tadi ada yang ketiga itu terus jatuhnya kontradiksi mengarah ke konflik. Nabi Muhammad kan wanti-wanti bener itu jangan ta'assub, asobiyah. Asobiyah itu sebenarnya perekat sosial. Tapi kalau berlebihan jadi fanatik justru akan membuat fragmentasi sosial di kelompok-kelompok kecilnya masing-masing. Nah, nanti diingat-ingat ya sampai teman-teman besar, wajar saja kalian ikut organisasi ini, organisasi itu, bahkan ikut partai, tapi tetaplah menjadi manusia yang sadar, yang tidak fanatik. Kalau salah ya dibilang salah, kalau benar ya dinyatakan benar. Baik, ini sistem sosial kita. Jadi akhirnya kalau di kita itu kan kalau ada orang ngomong mau tidak mau harus kita cek. Ini kelompok mana ya? Ini organisasi apa ya yang ngomong? Dia ada di kubu mana ya? Kan selalu begitu. Dan kita tidak percaya kalau ada orang ini bebas kok tanpa kepentingan, kita tidak percaya. Kenapa? Biasanya tetap orang ini fanatik pada yang dia tempeli. Identitas sosialnya. Baik, ini mulai, paling tidak kalian mulai ya, latihan lebih modern, lebih rasional dalam berorganisasi sosial. Yang ketiga, cultural system. Sistem budaya kita masih menurut saya kuat sekali corak feodalnya. Corak feodal itu yuk tetap kita tunduk patuh 100% pada patron-patron kita. Ini tadi corak feudalistik itu kan ya kayak kita patuh zaman dulu, patuh pada bangsawan-bangsawan, kita posisikan lebih tinggi mereka. Mereka punya banyak kekhususan, keistimewaan, privilege dalam hidup, dan bagi kita itu wajar saja begitu. Dasarnya tokoh-tokoh, patron-patron, idola-idola. Nah, sistem budaya kita begitu. Jadi kemandirian intelektual, memutuskan sendiri, bernalar sendiri itu rasanya barang langka. Kita selalu inginnya ikut saja apa keputusan orang atau kelompok orang yang kita anggap patron kita. Di berbagai strata, berbagai level. Bisa di partai-partai, bahkan bisa di kampus-kampus. Ketika kalian tidak kritis, patuh 100%, pokoknya apa kata dosennya, oke lah, dan lain sebagainya. Ini mental-mental feodal. Jadi mental feodal itu tidak harus kemudian hanya disalahkan kelompok bangsawannya, tapi mentalmu juga begitu. Kalau ada penindasan itu, yang bermasalah tidak hanya yang menindas yang jahat, tapi yang ditindas kok mau saja. Itu juga masalah. Mentalmu mental layak jajah. Sehingga orang tergoda untuk menjajahmu. Ini gaya feudalistik ini. Pikiranmu tidak hidup. Kalau disuruh bebas mikir sendiri, kamu malah tanya, enaknya gimana ya Pak? Itu ya sudah. Akhirnya disetir kalian. Ini bagi saya akar-akar feudal ini masih kuat di kita. Ya, yuk akarnya sampai di sini. Makanya kan kadang kamu heran, kok ada orang semembela itu ya? Yang menurutmu ini jelas salah orang ini, tapi masih ada yang karena kelompoknya, karena grupnya dan mentalitasnya feudal. Jadi sosialnya fanatik, budayanya feodal. Itu kombinasi yang klop sudah. Dibangunkan susah. Jadi berat. Oke, dan ini di banyak kasus kalian akan ketemu nanti akarnya di sini.
di banyak kasus. Makanya sulit sekali mencari solusi-solusi yang kritis. Apalagi kemudian sistem politiknya egoistik. Kalau ini tidak perlu penjelasan ya, kalian ngertilah itu. Jadi yang dipikirkan hanya dirinya dan kelompoknya. Yang dirinya sendiri dan kelompoknya dianggap paling tahu, paling ngerti, paling paham tentang bangsa ini, tentang negaranya. Suara-suara yang lain dianggap tidak ada gunanya semua. Ini sistem politik yang egoistik. Merasa yang paling benar. Apalagi terus sistem ekonominya konsumtif. Tidak produktif. Konsumtif itu yang ada di pikirannya nyari uang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan. Ternyata dari paling bawah sampai paling atas mikirnya begitu. Itu kenapa pemerintah cara paling gampang meningkatkan income pajak, kan cuma itu. Berawal dari mental yang konsumtif, karena ngertinya cari uang terus dibelanjakan untuk kebutuhan. Kalian juga begitu, nanti mikir kerja cari uang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan. Tidak membayangkan kreativitas apa yang harus saya lakukan agar mendatangkan uang. Jadi mental kita konsumtif semua, konsumsi semua. Jadi kita kan sering marah-marah itu. Ketergantungan HP, gadget, semua dari luar. Lah kalau memang tidak ingin tergantung, bikin sendiri. Tapi kan kita tidak mikir sejauh itu ke sana. Kalau ada laptop versi terbaru yang dipikiranmu kan gimana caranya saya punya uang untuk beli laptop terbaru itu. Bukan gimana caranya saya bisa dengan kemampuan mungkin dibantu teman-teman, didukung support sistemnya, menciptakan laptop sebagus itu. Tidak ada pikiran itu. Yang dipikiranmu gimana caranya beli. Ini mental konsumtif. Dan tidak usah kaget, selama kalian mentalnya konsumtif, hidupmu tetap akan disetir oleh para produsen. Karena kamu hanya mengkonsumsi. Tentu saja terus para produsen itu nanti yang mengarahkan kamu harusnya bagaimana, butuh apa, yang kamu harus miliki apa, dan lain sebagainya. Oke. Dilengkapi dengan sistem informasi yang manipulatif. Ini efeknya era yang kita sebut post-truth. Sistem ekonomi manipulatif itu berita, informasi, itu hanya kita pilih yang sesuai dengan keinginan kita. Sesuai dengan keyakinan kita. Kalau zaman dulu, orang itu mencari informasi yang benar, baru dia beropini. Jadi dia tahu informasi yang benar dulu, terus baru dia komen, baru dia beropini. Tapi hari ini yang disebut post-truth itu orang beropini dulu. Terus opininya itulah yang dia anggap kebenaran. Ini yang terjadi hari ini. Makanya informasinya manipulatif. Setiap kali informasi masuk pada kalian harus waspada. Ini dari siapa? Dia punya kepentingan apa? Tujuan dibalik yang tertulis ini apa? Kalian harus masuk ke sana. Karena kalau tidak, kalian akan tertipu. Ini yang dimaksud sistem informasi yang manipulatif. Baik. Coba direview lagi. Ini menurut saya akar dari banyak masalah kita belakangan ini. Belief system kita eksklusif, sosial system kita fanatik, cultural system kita masih kuat feudalistik, political system kita masih sangat egoistik, economical system kita masih konsumtif, dan informasional sistemnya manipulatif. Nah, ini hampir di semua bidang ternyata ada masalah.
Mungkin seperti minggu lalu, kalau bisa ya kita reset saja. Install ulang. Kembali ke sistem pabrikan awal terus dibangun pelan-pelan, mungkin begitu. Tapi ya kan tidak mungkin kalau peradaban itu dibikin semacam itu. Berarti ya ayo kita lakukan perbaikan-perbaikan. Itu yang saya tulis di bawah, itu counter movement-nya. Melawan eksklusivitas, fanatisme, feudalisme, egoistik, konsumtif, manipulatif, kalian perlu menegakkan nilai-nilai yang pertama, inklusivitas. Keterbukaan. Terbukalah, luaslah. Jangan sempit, jangan tertutup. Hidupkan solidaritas yang lebih luas. Jangan fanatik. Kemudian jalani gaya hidup yang egalitarian, kesetaraan. Kita semua setara. Di posisi apapun, jangan ada yang merasa lebih tinggi. Apalagi seorang muslim. Kan sering saya jelaskan, hakikatnya tauhid itu kesetaraan makhluk. Mengapa begitu? Karena dalam tauhid hanya ada dua variabel, kholik dan makhluk. Di atas makhluk satu-satunya adalah kholik, Tuhan. Dalam sistem yang tidak egaliter, tidak setara, di atas makhluk, di atas manusia, masih ada manusia yang lain. Dan ini tidak tauhid. Maka dimanapun ada penindasan sebenarnya itu nabrak tauhid pasti. Kenapa? Di atas makhluk ada makhluk yang lain. Di atas manusia ada manusia yang lain. Di atas alam ada manusia yang sewenang-wenang. Itu pasti tauhidnya perlu dipertanyakan. Lupakan ada itu Pak, hierarki kalau di struktur, di organisasi, termasuk kenegaraan. Ada presiden, ada menteri di bawah presiden, ada. Iyalah, secara organisasi begitu, tapi secara kemanusiaan kita semua setara. Hanya beda peran saja. Beda fungsi saja. Presiden tidak di atas kita. Ya dia punya perannya sendiri sebagai presiden. Kita peran kita sendiri sebagai kita. Jadi masing-masing ada perannya. Kalau dulu kalian belajar Konfusianisme mungkin masih ingat bahwa di antara problem dalam hidup manusia khususnya secara sosial, budaya, politik adalah ketika orang lupa namanya. Lupa namanya itu ketika dia tidak berperan sesuai namanya. Yang presiden tidak berperan sebagai presiden, yang wakil rakyat tidak berperan sebagai wakil rakyat, di situ mula-mula akan jadi problem besar dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara. Itu sudah diingatkan oleh Konfusius. Kan dalam Konfusianisme kan ada ajaran reification of names, meluruskan nama-nama. Kalian juga begitu, mahasiswa, yo jalankan peranmu sebagai mahasiswa. Oke ya. Baik, ini rumus egalitarianisme. Melawan apa? Feudalisme. Kemudian politik yang egoistik. Ayo kita kembali ke ideal-ideal yang dicita-citakan founding fathers kita tentang Indonesia, kemakmurannya, dan lain sebagainya. Itu politik yang idealis. Tidak masalah. Kita punya ideal-ideal untuk dihidupkan. Tidak sekedar pragmatik, egoistik saja. Apalagi mikirnya hanya untuk pemilu saja, 5 tahun ke depan saja, itu kurang ideal. Lebih ideal lagi untuk bangsa dan negara ini. Kemudian ekonomi kreatif, bukan ekonomi yang konsumtif, dan literasi kritis, bukan informasi yang manipulatif. Baik, ini ya nanti kalau kalian jadi pejabat, diingat-ingat penyakit ini. Dulu kan kalian semua ini nanti pejabat di masa depan. Jangan lupa. Nanti jangan-jangan kalau jadi pejabat ternyata kalian sama saja.